Mengapa kita melakukan pengocoran bukan melakukan secara di spray? Ini tujuannya agar Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, tanaman cabai yang kita tanam di lahan ini masih kecil, usianya kurang lebih baru 5 HST. Nah, di usia 5 HST inilah waktu yang tepat melakukan pengocoran. Nah, tujuan pengocoran hari ini di mana setelah melakukan pindah tanam, secara otomatis tanaman itu mengalami yang namanya stres. Akibat perpindahan dari pembibitan itu, otomatis dia dinaungi dari sinar matahari. Begitu dia kita tempatkan di lahan terbuka, itu akan terpapar secara penuh oleh sinar matahari. Nah, inilah yang menyebabkan sedikit mengalami stres. Oleh karena itu, kita akan lakukan pengocoran, di mana pengocoran ini kita menggunakan salah satunya adalah bahan organik yang sangat super sekali, di mana bahan ini mampu mengatasi stres dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, seperti ini kondisi lahan pertanian kita, kawan-kawan. Di lahan ini kita tanam cabai rawit. Ini merupakan cabai rawit yaitu angkasa 89. Jadi tipe buahnya menggantung, dan kita menanam di sini dalam satu bedengannya ini hanya di tengahnya saja satu. Nah, jarak tanam yang kita berikan di sini adalah 50, kawan-kawan. Kesananya 50 terus 50. Nah, teknik pengolahan lahannya adalah ini lebar bedengan kurang lebih kita buat hanya 90 cm, hampir 1 meter. Ini tidak terlalu tinggi kita buat bedengan karena di sini merupakan lahan miring. Dari sini sampai ujung sana itu kemiringannya kurang lebih hampir 50 cm, kawan-kawan. Jadi walaupun hujan deras bagaimanapun tidak akan air menggenang di selokan. Nah, sedangkan lebar selokannya kita buat di sini tidak terlalu lebar, hanya 60 hampir 70 cm. Memang sebenarnya semakin lebar itu semakin bagus. Nah, teknik pengolahan lahannya adalah setelah kita melakukan ukur bedengan, yaitu kita cangkul terlebih dahulu agar gembur tanahnya, kemudian kita tebar pupuk kotoran ayam yang tidak memakai sekam, dan kita tebar juga pertipos. Ini tidak menggunakan kapur dolomit, kawan-kawan. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan penyiraman dengan E4, kemudian kita rapikan bedengan, tutup mulsa, kita diamkan kurang lebih, ini lamanya pendiaman kurang lebih 30 hari. Jadi karena kotoran ayamnya kita tidak fermentasi di luar, jadi sistem fermentasinya kita lakukan di bedengan. Jadi dengan pendiaman yang cukup lama itu aman untuk tanaman cabai. Dan ini seperti yang sudah saya sampaikan, varietasnya adalah angkasa 89. Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan, kawan-kawan. Tidak terkena yang namanya virus Gemini. Karena di tempat kita ini sangat endemik sekali dengan virus Gemini. Jadi tanaman cabai apapun yang kita tanam pasti akan kena virus Gemini. Itu juga tergantung perawatan dan kualitas bibit. Nah, karena di sini kita mulai menanam atau 5 HST ini, banyak sekali sebenarnya pertanyaan di antara kawan-kawan kita. Sebelum melakukan penanaman, perlu saya jelaskan sedikit, kita mengocor dengan menggunakan yaitu trichoderma, asam humat, dan silika karbon di setiap lubang tanam dengan dosis 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kita kocor langsung. Setelah itu 2-3 harinya baru kita melakukan penanaman. Nah, pengocoran hari ini kita menggunakan 2 bahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kita menggunakan bahan organik. Yang pertama adalah Premino. Ini merupakan asam amino dan pupuk cair protein. Ini asam amino Premino ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai di fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Karena ini berasal dari teknologi fermentasi ikan laut, berprotein tinggi dan kaya akan amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi, pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Jadi dosisnya kita pakai untuk 1 tangki semprot hanya 1 tutupnya ini atau 30 mili. Dan yang kedua kita memakai yang namanya Ultradap. Jadi mereknya Pak Tani. Ini Ultradap ada kandungan
unsur nitrogennya 12% dan fosfat atau fosfornya 60%. Ini sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan akar, tunas, dan bunga, kawan-kawan. Ultradap kita pakai 3 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Nah, yang pertama yang kita tuangkan, ini sudah ada airnya, ini juga sudah ada, adalah Ultradap. Jadi kalau tidak ada Ultradap bisa dipakai Mordenpool. Nah, kebetulan kita memakai Ultradap karena Mordenpoolnya sudah habis, kawan-kawan. Kita pakai 3 sendok makan aja. 1, 2, 3. Jadi aduk dulu biar dia larut dalam air, biar tercampur dengan merata. Nah, ini sangat mudah sekali larut dalam airnya Ultradapnya. Baru kita memakai pupuk cair organik yaitu asam amino triminon. Nah, kita pakai 1 tutupnya ini, kurang lebih takarannya 30 ml. Nah, mengapa kita melakukan pengocoran bukan melakukan secara dispray? Ini tujuannya agar pertumbuhannya lebih cepat. 1 tutupnya sudah cukup, kita aduk lagi. Kita hanya memakai 2 bahan saja di usia 5 HST ini. Kita tuang pelan-pelan seperti ini. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran dengan asam amino triminon dan Ultradap untuk tanaman cabai rawit angkasa 89 sudah selesai kita lakukan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.